Oke, depan sana ada Pulau Renara dan Pulau Solor, dan terlihat banyak klip-klip di dalam rumah yang ada di negeri Salam Lamahalajaya. Sementara tempat saya berdiri adalah Pulau Lembata. Nanti saya akan bincang-bincang dengan para petani rumput laut yang benar ada di sini. Nah, untuk sejauh mana proses rumput lautnya seperti apa, saya akan bincang-bincang setelah ini. Setelah saya review keindahan alam pantai di Kecamatan Nagawutun. Oke pemirsa, di hadapan saya sudah ada petani rumput laut yang ada di Desa Bobokerong, Kecamatan Nagawutun, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Saya akan bincang-bincang dengan para petani yang ada di sini. Saya melihat ada hasil panen di sini. Saya ingin tahu seberapa banyak dan kapan ditanam dan berapa lama baru dipanen. Bapak, saya boleh tanya-tanya ya? Ya. Oke, dengan Bapak siapa? Bapak Ramli Bolong. Bapak Ramli Bolong, boleh saya tahu berapa lama proses menanam rumput laut seperti ini? Biasanya kalau tanam untuk jadi bibit itu 1 bulan. Satu bulan. Kalau sampai jemur maka 1,5 bulan, 45 hari. 1,5 bulan. Persiapan kalau orang mau menanam rumput laut ini apa saja yang perlu disiapkan? Pertama harus siap kapling dulu. Siap kapling, Ya. oke. Tali ris. Setelah tali ris, apalagi yang dipersiapkan? Kapling itu artinya tempat di laut ya? Iya, di laut. Di laut, oke. Itu baru tali ris. Tali ris baru persiapan seperti ini, Pelampung, oke. Jadi botol aqua itu sebagai pelampung agar talinya tidak tenggelam. Oke. Nah, ini rumput laut apa namanya? Katonik. Ya? Katonik. Ya. Oke, rumput laut katonik pemirsa. Jadi rumput laut katonik ini harga per kilonya itu berapa? Kalau harga di sini biasanya kalau ukuran pertama barusan 12.000. 12.000. 12 sampai 13.000. 12 sampai 13. Oke, ada berapa jenis rumput laut ini? Selain katonik apa lagi? Ada 3 macam. 3 macam ya. Apa saja namanya? Kol penama aku ya, Pakai bahasa lokal pun tidak apa-apa. Apa nama selain kol? Biasanya di sini kita tanam itu pakai logat kupang punya. Biasanya itu agar ini kan pertama kan kita ambil dari kupang NTT. Bibitnya dari kupang. Oke, bibitnya dari kupang. Jadi istilah itu kita bawa dari kupang memang. Jadi ada agar kupang, namanya agar kupang juga satu. Oke, rumput laut kupang. Oke, terus dengan kol. Kol. Kol itu yang hijau itu. Yang hijau. Nah, kalau ini apa? Itu katonik biasa. Katonik biasa. Saya tadi melihat di sana yang dijemur itu ada warnanya merah muda atau pink. Itu apa namanya? Merah muda itu agar kupang itu, tapi karena memang Bapak lihat itu mungkin sudah kena matahari. Oh, begitu. Sudah kena sinar. Kalau masih muda dia tidak merah. Dia macam sama begini tapi dia kecil. Oh, begitu. Dia kan punya batang kan kecil. Aha. Kalau Bapak lihat merah tadi itu kan memang sudah kena panas. Oh, begitu. Berubah warna ya. Oke, dia jadi pemirsa ternyata setelah dia jemur itu warnanya akan berubah dari hijau seperti ini. Oke, hijau seperti ini nanti akan berubah menjadi pink, warna pink. Nah, dari 3 jenis agar itu mana yang harganya paling bagus atau paling mahal? Yang paling mahal itu ya ini. Ini. Apa tadi? Katonik. Katonik. Oke, katonik ternyata paling mahal pemirsa. Dia memang agak kristal gitu ya. Agak kristal. Favoritnya itu dia agar lokal. Agar lokal. Biasanya istilahnya agar lokal ya. Nah, ketika kita ingin menanam rumput laut, persiapannya dari tali ris, pelampung dan lain sebagainya, itu butuh biaya berapa? Anggarannya berapa? Petaninya. Ya? Tergantung dari petani. Dari petani.
Kalau swadaya sendiri berarti terbatas tuh, minimal barang sampai ada yang sampai 50 60 tali ris. 60 dengan anggaran berapa menghabiskan 60? Ini tali ris namanya ini. Ya. Oke, berapa? Kalau satu gulung itu sekarang sudah 180 4 mili. Oke, satu gulung 140. 40. Biasanya membutuhkan berapa gulung? Biasanya kadang orang pakai itu 4 sampai 5 mili. 4 Jadi yang lebih kuat itu 5 itu. 5. Supaya 5 mili. bisa tahan, jangan sampai putus. Oke, 5 mili. Kalau 5 mili itu 180 satu roll. 180. Ukuran panjangnya berapa satu roll? Satu roll itu nanti dibagi hitungan depa. Jadi satu tali ris itu biasanya 30 depa, Oke. ada 25 depa. Jadi dalam satu roll itu minimal sampai Berapa meter? 6 atau 7 tali ris. Oke. 7 tali ris. Satu roll itu panjangnya berapa meter? Kalau hitungan kalau 30 depa 1 meter kan di sini kan. Oke, berarti Jadi mungkin kalau ada 50 ya, mungkin ya sekitar 50. Oke, pemirsa 50 meter dari satu rollnya. Nah, dibutuhkan berapa roll untuk petani menyiapkan semuanya? Itu langsung tali untuk ikat agar ini juga kita harus butuh juga. Oke, tali kecil ya. Itu 3 mili. 3 mili. Satu roll sekarang sudah 100. 100 satu roll. Oke, satu roll 100 pemirsa. Jadi untuk petani buat persiapan untuk tanam rumput laut itu minimal tuh di atas 6-7 juta. Oke, pemirsa, ternyata bukan hal yang mudah juga. Para petani menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari tali ris, tali kecil buat pengikatnya, Tali kapling. terus siapkan kapling. Kapling itu di laut sana kan memang sudah ada para petani rumput laut yang sudah punya tempat atau lokasi. Jadi bukan hanya perumahan yang punya kapling ya, di laut pun di kapling untuk bagaimana supaya Anda bisa bibit membuat rumput laut di sana. Seperti itu pemirsa. Oke. Nah, berkaitan dengan perbub, itu bagaimana? Apakah menguntungkan atau merugikan? Coba suara hati para warga yang sebagai petani rumput laut. Perbub. Di kalangan macam tahun kemarin itu kan harganya bebas Pak. Sekarang ini karena perbu itu aturan sekarang itu petani menanam tapi menjualnya itu tidak bisa keluar daripada provinsi lain. Nah, Harus mata-mata di Indonesia, sehingga keluhan masyarakat itu kalau era pasar bebas itu kita petani agak senang, sehingga menyangkut harganya itu kan kita senang Bapak. Kadang-kadang pembelinya itu hitungan mereka karena masuk hanya di provinsi NTT saja, maka mereka nego dengan harga 12 sampai 13. 12 Dari pengalaman tahun kemarin di 2000 berapa kemarin? Kita 2045 itu kemarin yang masih bagus, dia sampai melonjak sampai 20 sampai 30. 20 sampai 30 pemirsa. Oke, berarti perbub kemarin. perbub itu menguntungkan atau merugikan? Merugikan memang. Oke, pemirsa, ini salah satu warga yang memang sebagai petani rumput laut mengatakan bahwa dengan adanya perbub yang dikeluarkan Bupati mantan gubernur Laskodat itu amat sangat merugikan sebagai warga petani rumput laut, karena harga diseragamkan tetapi tidak boleh keluar ke daerah lain, sementara hari ini adalah merupakan pasar global di mana semua orang boleh bebas membeli dimanapun tempatnya. Nah, sangat disayangkan seorang mantan gubernur yang mengeluarkan perbu sangat merugikan warga masyarakat. Ini suara hati masyarakat Pak Gubernur, mantan gubernur, silakan Anda dengar. Nah, jadi harganya itu sekarang cuma 12.000 ya. 12.000, sementara sebelumnya 20 sampai 30.000. Dan hari ini pun tidak boleh menjual keluar. Orang lain pun tidak boleh datang beli di sini ya. Hanya berada di wilayah provinsi. Nah, ini sangat merugikan warga masyarakat. Jadi saya menghimbau kepada pemerintah pusat agar kiranya menyampaikan kepada penjabat gubernur yang sekarang itu gubernur dia ya, untuk mencabut perbub yang telah dikeluarkan oleh Bupati Gubernur Laskodat agar memberikan rasa nyaman, aman kepada warga masyarakat, terutama para petani rumput laut yang ada di
Kabupaten Lembata dan seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Oke, seperti inilah. Ini termasuk rumput laut super nih. Oke. Ini yang paling mahal sudah dia ini. Ini yang paling mahal ya. Oke. Jadi demikian tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Ramli, petani rumput laut yang ada di Desa Babukerong, Kecamatan Nagawutun, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Saya akan review lebih dekat lagi. Nah, seperti inilah rumput laut super dari Nagawutun, Desa Babukerong, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Oke, terima kasih. Oke, Pak Ramli, selain sebagai petani rumput laut, apa lagi yang dikerjakan? Kita ini kan petani sambilan, kadang di laut, kadang di darat. Di darat Oke. kita memiliki juga seperti tanaman macam kelapa, kopra dengan jambu mente. Tapi kita punya penghasilan kurang memuaskan. Oke, jambu mente atau jambu mede itu per kilo di sini berapa sekarang? Kalau di kisaran tahun 2020-an itu kita naik sampai 20-25 per kilo. Oke. Sekarang ini diturun sampai 12. 12 per kilo. 12 per kilo. 12 per kilo jauh sekali ya. Jauh, memang jauh. Jauh Kita dibandingkan. mau motivasi petani dengan apa harga begitu, petani juga malas. Petani tidak mau kerja, harga begitu siapa mau kerja. Oke. Jadi untuk kelapa dijadikan kopra itu per kilo berapa? Kalau kita oper keluar macam kalau Lebak ke kabupaten itu dia kisaran itu sampai 8.000 kalau mereka ambil di sini bahkan 5.000 per kilo. Oh begitu. Kalau pengusaha di sini Murah ya. oper ke kabupaten kadang 8 sampai 9.000. Kopra. Murah ya kalau gitu ya. Untuk kemiri. Kalau kemiri kita tidak ada. Oh, Di kemiri. di sebelah bukit ini mungkin mereka ada di Batam, di Boto, keluar ke sana itu bisa. Kita di Oke. sini hanya itu kelapa dengan Oke. Oke, bisa jadi potensi desa Babukerong itu selain di sektor kelautan merupakan petani rumput laut, nelayan dengan ikan tuna, ikan kuda, cumi dan lain sebagainya. Juga mereka bermain di sektor pertanian di komoditi berupa jambu mede, kopra dan kopra. Namun sayangnya saat ini jambu mede harganya jatuh yaitu sekitar 12, sementara sebelumnya sekitar 20, dan kopra harganya per kilo Rp5.000. Oke, selain itu jagung per kilonya berapa? sampai 6.000 saja, Pak. 6.000 per kilo, lebih mahal jagung daripada kopra ya. Oke. Jadi potensi yang ada di Kecamatan Nagawutun khususnya di Desa Babukerong, potensi lautnya memang lumayan bagus karena di sini merupakan daerah penghasil tuna terbaik terbesar di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Oke, pemirsa, demikian bincang-bincang santai saya di sore hari ini bersama Bapak Ramli dengan timnya yang ada di sini. Mamanya pun ikut hadir di sini untuk membantu suaminya. Oke. Oke. Demikian. Terima kasih. Oke, ini ada warga yang beli langsung rumput laut. Bapak kami lodi aku dia kapal mi. Kami kan ada kapal laut mutiara. Dia kami tugas kami 3 hari ya. Oh. Setelah kampung mana bag memang sedikit untuk makan ini. Oke, ini beli Mutiara. rumput laut untuk dilawar. Ini dari perikanan ini. Dia kami kerja 20 deti aku ler mata me. Oleh mata. Kamu. Tapi kami tugas dia kami luang. Oke. Bapak terima kasih ayah Iya. Bapak om dapat terus Oke. selamat.